ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini yang cukup sejuk ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang Allah muliakan ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimat, a'azallahu wa iyyakum. Pertemuan terakhir kita di bulan Desember membahas tentang tafsir Quran surat Al-Ma'arij, dan bahwasanya di situ kita sudah membahas salah satu karakter manusia yang tidak terpuji, ya buruk ya, yang memang disebutkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta sudah membawa sifat halu'an. Apa itu halu'an? Dijelaskan di ayat berikutnya, idza massahu syarru jazua. Gampang banget berkeluh kesah. Gampang banget menghitung kekurangan yang ia alami, keburukan yang ia derita. Tapi lupa sama nikmat. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan bakalan pelit, gak mau berbagi sama yang lain. Tapi kalau lagi susah langsung berbagi dengan yang lain. Ma'asyiral muslimat, a'azallahu. Kemudian Al-Quran mengatakan kecuali illal musallin, orang-orang yang suka mendirikan sholat ya. Karena dengan sholat maka kemungkaran akan tercegah. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang salatnya betul-betul komitmen, tepat waktu, selalu dijaga 5 waktu seterusnya. Ya. Yang mereka sadar fi amwalihim haqqum ma'lum, mereka sadar di harta mereka ada sebagian milik orang lain. Dengan kesadaran inilah mereka kuat bersedekah. Dengan kesadaran inilah mereka punya ya target atau keinginan di mana mereka ingin berbagi dengan yang lain. Lisa'ili wal mahrum, baik buat orang yang minta langsung bantuan, minta-minta gitu, atau yang mahrum, yang memang gak pernah minta ke orang, tapi kondisinya sangat perlu dibantu. Dan ini yang sering lewat atau lepas dari pandangan kita. Kayaknya gak perlu deh, orangnya biasa-biasa aja. Ya memang mahrum itu gak pernah dan gak akan meminta kepada orang. Bu, saya pinjam berasnya ya. Ada apa dia olah di dalam rumahnya. Luar biasa orang mahrum ini. Sangat menjaga kehormatan dirinya. Nah, kitanya yang harus peka. Kita harus peka sama orang-orang sekeliling kita yang barangkali mereka sedang terhempit hutang atau sedang punya musibah ekonomi dan sebagainya, tapi tetap tidak mau meminta-minta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, mereka yang meyakini dan beriman tentang adanya hari kiamat. Maka dari itu mereka mengerjakan perintah agama ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Walladzina lahum min adzabi rabbihim musyfiqun, mereka juga orang-orang yang punya rasa takut sama azab, takut sama neraka. Orang kalau takut azab, takut neraka, Bu, dia bakal mikir 2-3 kali untuk melakukan sebuah kezaliman. Lah kalau orang gak takut sama azab neraka, gak takut sama ancaman dosa, terus mau takut sama apa? Takut sama hukum. Terkadang hukum bisa dibeli. Takut sama pasal, terkadang pasal bisa diganti. Tapi kalau sudah takut sama Allah, takut akan azab akhirat, itu benar-benar bisa menghentikan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
Ma'asyiral muslimin a'azallahu wa yakum, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Mereka semua sadar dan kita semua sadar, azab Allah enggak ada yang bisa menahan. Ya. Enggak bisa dikompromi. Malaikat mau ngadab kita gitu, terus kita sogok gitu pakai apa, pemberian apa, enggak bisa. Ghairu ma'mun, enggak bisa tertahankan. Enggak bisa ditolak, tidak bisa mengelak dari azab Allah. Walladzihum li furujihim hafizun. Kemudian juga orang-orang yang bagus itu orang-orang yang bisa menjaga kemaluan mereka. Sampai Rasulullah di hadisnya mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Karena agamanya membolehkan bagi istri saja. Seorang laki-laki hanya boleh melampiaskan syahwatnya kepada istrinya saja yang sah, ya, yang sah secara hukum bahwasanya dia seorang istri, ya, bukan istri jadi-jadian, ya ketemu tuh jadi istri, ya. Ma'asyiral muslimin a'azallahu wa yakum, ya, contohnya yang saya maksud itu kawin kontrak, ya, itu jelas perbuatan zina. Tapi dibalut dengan ucapan kawin kontrak, seolah dia sah. Enggak ada, dalam Islam mengharamkan kawin kontrak. Itu contoh yang saya maksud, ya. Kecuali memang sama istri dan budak wanita. Zaman sekarang sudah tidak ada budak wanita, maka hanya satu jalur, itu kepada istrinya saja. Faman ibtagha wara'a dzalik, yang mencari jalan lain, ya sudah, faulaika humul adun, itu orang-orang yang melampaui batasan. Melampaui batasan bisa disemprit kan, kasih teguran sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mending dia dapat teguran terus bertaubat. Kalau dapat teguran enggak bertaubat kan ngeri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ciri-ciri baik berikutnya bagi orang beriman adalah berpegang teguh dengan amanah mereka. Kalau diberi amanah, berusaha semaksimal mungkin. Nah, ibu-ibu semuanya yang ada di sini, kita saat diberi amanah sebisa mungkin maksimal menunaikannya. Jangan sampai aku kan dari dulu memang sudah menyampaikan amanah ini sesuai haknya, tapi kali ini aku capek dan aku lagi kepengen butuh, akhirnya ngambil dari hak orang lain yang diamanahkan ke dia. Tetap nggak boleh. Dalam kondisi apapun tetap nggak boleh. Laporkan kepada si pemberi bahwa Anda sudah tidak mampu lagi. Bukan malah mengambil dengan alasan selama ini aku baik-baik aja sih, baru kali ini aku mengambil. Tetap nggak boleh. Wa ahdihim ra'un, dan menepati janji, ya. Kalau janji ditepati, gimana caranya ditepatin janji itu? Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, yang mereka dengan persaksiannya itu memberikan kesaksian yang asli, bukan persaksian palsu. Saya sudah sampaikan kan ya, syahadat zur, persaksian palsu itu dosa besar, ya. Al-yaminul ghamus atau syahadat zur itu merupakan dosa besar. Apalagi persaksiannya sudah pakai sumpah demi Allah. Wah, itu ngeri itu. Sampai akhirat harus diselesaikan itu. Hanya demi apa? Demi temannya bisa mendapatkan wilayah tanah itu. Padahal dia tahu wilayah tanah itu bukan milik temannya, tapi milik orang lain yang memang sudah lama tidak diurus. Tapi dengan persaksian dia diputuskanlah wilayah tanah tersebut yang sudah lama tak terurus milik temannya. Nanti di akhirat ditagih, kamu pernah bersaksi seperti ini. Hak orang hilang gara-gara persaksian kamu. Tanggung jawab di akhirat. Mau gimana di akhirat? Di dunia kita tanggung jawab masih bisa, Bu. Bisa minta tolong sana sini, hutang sana sini. Di akhirat mau minta tolong sama siapa untuk menunaikan tanggung jawab? Tidak ada. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, yang selalu menjaga salat 5 waktunya. Nah, mereka ini semuanya yang dimuliakan di surga.
ulaika fi jannatin mukramun, kata Allah. Mereka-mereka ini yang dimuliakan di surga. Ma'asyiral muslimat a'azallahu wa yakum. Kemudian sebelum kita masuk ke tafsir surat Al-Haqqah, kita selesaikan dulu ya. Kemarin kan belum sempat selesai ya Al-Ma'arijnya ya. Baru sampai 38 ya kalau nggak salah. Masuk ke ayat 36, saya mulai. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Kenapa orang-orang kafir bersegera mendatangimu wahai Muhammad? Anil yamini wa anis shimali izin, ya. Kanan kiri berkelompok-kelompok datang ke para nabi. Ngapain? Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Oh, mereka ternyata kepengin masuk ke surga, nunut sama orang-orang beriman. Aku ikut. Kayak misalnya ibu, kita dapat tiket ekspres, ya. Atau Pak, kalau bis ya, bis sleeper tuh, bis yang eksekutif yang ada tempat tidurnya yang bisa ditidurkan. Atau kalau kereta api ya yang luxury gitu. Tiba-tiba teman kita mepet kita, tapi selama di dunia dia kafir. Ikut dong. Ya nggak boleh, dicegah sama petugasnya. Ya. Dia di dunia pada nggak mau beriman, di akhirat pengen numpang orang-orang beriman masuk surga, nggak bisa. Ma'asyiral muslimin a'azalaikum, kata izin itu bentuk dari izzah yang berarti kelompok-kelompok. Dan demikianlah orang-orang yang melarikan diri dari azab. Lari tunggang langgang, kabur. Setelah melihat neraka jahanam, mereka lari tunggang langgang. Ma'asyiral muslimin a'azalaikum, jadi saat mereka terpecah-pecah dan terpisah-pisah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis, ya. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Al-Qur'an. Ini siapa? Siapa yang lari tunggang langgang nanti di akhirat? Ngemis-ngemis tempat sama orang beriman. Orang-orang yang menyelisihi Al-Qur'an. Mereka yang enggak mau sependapat dengan Al-Qur'an. Dan mereka yang suka menyalah-nyalahkan Al-Qur'an. Intinya yang menghina Al-Qur'an, hadis Nabi, ya. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhdiin. Ayat ini dikomentari sama Al-Aufi dari riwayat Ibnu Abbas, ya. Mereka melihat ke arahmu, yaitu mereka ini bisa orang-orang tadi yang orang-orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, ya, tidak mau menerima sunnah Nabi, dan juga status mereka juga kafir, ya. Mereka dulunya mencemooh, tapi pas di akhirat mereka berusaha mepet, ikut barisannya kaum orang-orang yang beriman. Muhti'in itu bergegas menuju, ya. Saya bacakan tafsirannya Al-Aufi, yakni secara berkelompok di sekitar Nabi Muhammad SAW, bukan karena kepengen memahami Al-Quran dan juga bukan karena beriman sama Nabi, ya. Tapi mereka itu kayak tengah berada di sebuah lingkaran yang siap menjerumuskan mereka kepada azab nanti di akhirat, ya. Maka kelompok-kelompok ini lari menuju Nabi Muhammad SAW, kepengen minta tolong. Ayat mau kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im, ya. Orang-orang tadi kepengen semuanya bisa menikmati surga, numpang tiket masuk sama orang-orang beriman. Tapi keadaan mereka seperti itu, nggak bisa. Dulu jauh sama Nabi, dulu memerangi umat Islam, ya. Dulu lari dari dakwah Islam, jadi sekali lagi nggak mungkin mereka masuk ke surga. Tapi justru tempat tinggal mereka adalah di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya menetapkan akan terjadinya hari pengembalian umat manusia dan pemberian azab kepada mereka yang mengingkari kejadian hari kiamat dan menilai mustahil keberadaan surga dan neraka. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun, ya. Kata Allah, kalla, gak bakal bisa mereka numpang tiket masuk ke surga. Inna khalaqnahum
mimma ya'lamun ya. Kami ciptakan mereka dari perkara atau dari hal yang mereka ketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka mengetahui apa? Ya dari tanah, Adam dari tanah. Kalau manusia tercipta dari pertemuan airnya perempuan dan laki-laki. Semua manusia. Tapi moyangnya manusia, Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan timur dan barat. Kenapa disebut timur dan barat? Maksudnya Tuhan semesta alam. Tapi ini dari cara pembahasannya sastra seperti itu. Rabbul masyriq wa rabbul maghrib. Kadang kita sebut Rabbus sama'i wa rabbul ardi. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Itu semua sama saja maknanya Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Penyebutan ini untuk pengagungan. Ya, kita sedang mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyariqi wal magharib juga diterjemahkan tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari. Masyariq tempat terbit. Kenapa disebut dalam bentuk jama masyariq? Kenapa nggak cuma masyriq? Kalau masyriq kan satu tempat terbit. Ini banyak tempat terbit. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini mungkin rada jelimet penjelasan saya. Jadi kalau masyriq itu satu tempat terbit. Kalau masyariq banyak tempat terbit. Maghrib satu tempat terbenamnya matahari. Kalau maghrib banyak tempat terbenamnya. Ternyata setelah kita belajar ilmu fisika, ilmu-ilmu modern, kan kita tahu matahari itu kayak bergerak ya. Kadang musim apa lebih ke utara, kadang musim ini lebih ke barat gitu ya, ke selatan. Itu indahnya bahasa Al-Quran. Kita baru manusia sekarang semakin beriman sama Al-Quran. Karena bahasanya Al-Quran gak salah. Ketika ngomong timur-timur sama barat-barat, itu memang banyak tempat terbitnya. Banyak tempat tenggelamnya, berubah-ubah, bergerak, ada pergerakannya. Ini indahnya Al-Quran, Bu. Ya, turunnya 1400 tahun yang lalu. Belum ada listrik, belum ada handphone, belum ada apa-apa. Kaca pembesar mungkin juga belum ada. Tapi Al-Quran sudah ngomong, Masya Allah. Kita umat zaman sekarang tambah beriman, tambah percaya Al-Quran ini dari Allah. Bukan ciptaan Nabi atau dari manusia yang lain. Ini dahsyatnya Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, a'azallahu wa yakum. Jadi kata-kata Rabbul masyariqi wal magharib ini menegaskan, ya. Jadi masalahnya enggak seperti yang mereka anggap. Masalah ini loh, orang kafir nganggap numpang tiket masuk surga itu enggak semudah itu. Karena segala sesuatunya akan ada hisab. Hisab itu perhitungan amalan. Ya. Dan ini yang bikin kita semangat. Semangat apa, Bu? Semangat beramal soleh. Sekecil apapun kita beramal, Bu, tenang, ada balasannya. Sebanyak apa ibu sabar sama suami ibu, sebanyak itu pahalanya. Seberapa kali ibu memaafkan suami, orang tua yang kadang berbuat salah sama kita, sebanyak itu ibu dapat pahala. Gak ada yang sia-sia. Percuma Ustadz, saya udah maafin bolak-balik. Gak ada kata percuma. Perbuatan baik tidak ada kata percuma. Semuanya akan dihisap. Pernah dibacakan surat Al-Kahfi juga kan? Fala yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ada kan di Al-Kahfi yang setiap kita baca hari Jumat? Maksudnya apa? Kecil besar nggak di-skip, nggak ditinggal, dihitung jelimet, Bu, hitungannya. Makanya kita berharap waktu kita disidang sama Allah, itu persidangannya adalah persidangan memaafkan. Allah cuma ingin menegaskan, nih dosamu. Orang-orang nggak ada yang tahu kan? Tenang, hari ini aku maafkan semuanya. Itu hari yang paling bahagia buat kita. Mungkin ibu sekarang kalau ditanya, ibu hari bahagia apa? Oh, hari malam pertama bersama suami. Pas ketemu suami itu hari bahagia. Setelahnya menjengkelkan.
Tapi kalau kita baca Al-Quran, hari bahagia buat kita, Bu, nanti pas ketemu sama Allah. Pas kita disidang dengan banyak dosa, kita cuma bisa melongo, diem. Ya Allah, itu dosa saya, iya itu dosa saya. Ini dosa kamu waktu sama ini kan, iya. Ini rahasia kamu kan gak ada yang tahu, iya. Kita sudah lemes, udah pasrah. Tapi di saat itu Allah langsung bilang tenang. Di dunia gak ada yang tahu, hari ini aku maafkan semuanya. Betapa gak bahagia, Bu. Itu hari yang paling bahagia. Makanya salah satu doa yang kita panjatkan, ya Allah jadikanlah ya as'ad yaumin liqa'uk. Hari yang paling berbahagia adalah hari di mana kita bertemu denganmu kelak di hari persidangan. Benar-benar Allah maafin semua dosa-dosa kita. Makanya sering saya nasihati diri saya dan semua kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada orang punya salah sama kita, menyakitkan, belum bisa memaafkan kitanya, kita berdoa sama Allah, ya Allah kuatkanlah aku untuk maafin dia kesalahan ini dan itu ya. Karena aku juga ingin mengharapkan maafmu nanti di hari kiamat ya. Karena memang Allah memberikan tantangan buat kita, Bu. Bisa maafin dosa-dosa orang sama kita, Allah nanti kasih gantinya. Allah bisa mudah memaafkan dosa-dosa kita. Baik, itu tadi fala uqsimu ya birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ya, sungguh kami sanggup ya, ala an nubaddila, sanggup apa? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin ya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka dengan yang lebih baik. Maksudnya mengganti manusia, dihancurkan, ciptakan manusia yang baru, itu Allah bisa. Ya. Wa manahnu bimasbuqin, kita enggak kewalahan kok soal itu kata Allah. Kita bisa menangani. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga dulu pernah kita melewati ayat di mana yang maknanya sama seperti ini. Di juz 29 juga. Ya, siapa yang masih ingat? Dapat door prize nih dari panitia nih. Ayat ini juga sama. Allah bisa mengganti kita semua. Allah hancurkan semua manusia, ciptakan wujud baru lagi, manusia X lah atau alien lah atau apa, yang nanti mereka berdosa kemudian bertobat. Jadi Allah tunggu kita itu bertobat, kemudian memperbaiki diri. Allah menciptakan manusia bukan berarti Allah mau mencari mana manusia yang suci ya, yang tanpa dosa, bukan. Allah nunggu tobatnya kita, Bu. Islahnya kita, islah di sini maksudnya memperbaiki dirinya kita mana. Dulu kita kayak gitu, sekarang harus lebih baik. Ini tahun 2026, Bu. Berarti kita harus lebih baik dari tahun kemarin 2025. 2025 saya ngajinya seminggu sekali, pas hari Jumat doang. Tahun 2026 ya pengajiannya ikut minimal seminggu 2 kali lah. Rajin Selasa, Jumat misalnya di PKF atau di tempat pengajian lain. Dulu ngajinya kadang-kadang mau, kadang enggak. Nah sekarang 2026 tambah umur, harus lebih rajin. Semuanya harus lebih baik, Bu, tahun ini. Jadi filosofinya seorang muslim bertambah usia tuh, Bu, kata Rasulullah SAW, dengan bertambahnya usia muslim maka amalannya tambah baik, akhlaknya tambah baik. Nah sekarang pertanyaan buat semuanya dan buat saya, halo semuanya, sudah lebih baik belum ibadahnya, muamalahnya sama yang lain, hubungan kita sama Al-Quran gimana, Bu? Sudah lebih baik? Allah ngasih umur tambahan lagi loh nih 2026. Itu intinya, dengan pergantian tahun, penambahan umur kita, intinya ibadah kita harus lebih baik. Contoh misalnya gini aja, dulu kita nggak pernah puasa sunnah, sekarang ya dicoba puasa sunnahnya lah. Dulu kita kalau sedekah hanya hari Jumat, kalau nggak Jumat nggak mau sedekah. Sekarang ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan, sedekah, nggak harus hari Jumat. Jadi bertambah frekuensi ibadahnya. Kemudian ikhwatil iman azalaikum, fadzarhum
yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam terus bermain-main. Ibu, kalau ibu sudah pernah nasihatin orang untuk bertobat, untuk berbuat baik, bahkan ibu minta tolong orang lain untuk nasihati dia, tapi orangnya masih aja nyanteng, malah tambah menjadi, biarin. Nanti ada waktunya Allah ambil dia. Ini juga berlaku buat orang kafir yang hari ini mungkin menghina orang Islam, mencabik-cabik umat Islam, ya, menjajah negeri Islam dengan seenaknya sendiri. Biarkan, nanti ada waktunya diambil sama Allah, mereka sudah nggak punya kesempatan, ya. Biarkan mereka dalam pendustaan, dalam kondisi kekafiran, kondisi status kafir, ya, mengingkari hari kiamat, mengingkari, nggak percaya surga neraka, biarin, kata Allah. Fadharhum itu artinya biarin. Saya dicemooh Ustaz karena terlalu rajin ikut pengajian, biarin. Nanti ada waktunya mereka capek, ada waktunya mereka dijemput sama malaikat maut. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menjumpai hari kematian dan hari nanti pengadilan di akhirat. Hari yang dimana mereka katanya nggak percaya, mereka akan melongo semelongo-melongonya, karena nggak bisa mundur lagi, balik ke dunia jadi orang beriman nggak bisa. Kalau sudah meninggal dunia nggak bisa balik ke dunia. Ya, semua manusia ketika sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, ya sudah nggak bisa balik ke dunia. Udah, Nabi pun ketika sudah meninggal, ya sudah nggak bisa balik ke dunia, baik jasadnya maupun ruhnya, nggak bisa. Udah, Ustadz katanya kalau kita bersolawat rohnya Nabi datang, bukan seperti itu. Tapi ketika kita bersolawat ada petugas-petugas dari malaikat yang akan menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah SAW dan dibalas oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi kanu yu'adun, sampai mereka kena batu mereka sendiri, karena ulah mereka sendiri nggak mau beriman sama surga neraka. Pas melihat di hari pengadilan di akhirat, mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdad sira'an, hari di mana mereka keluar terburu-buru, lari terbirit-birit sana ke sini. Ya, kalau saya gambarkan itu seperti laron malam hari kalau keluar, ya, tanpa arah, hanya mengejar cahaya. Manusia juga nanti ketika keluar dari alam kubur, semua akan bertaburan, lari ke sana, lari ke sini. Nggak ada yang ingat mana suamiku, mana anakku, nggak ada. Nggak ada, Bu. Dan nggak ada yang pakai baju. Semuanya mikir diri masing-masing. Sampai Allah memulai persidangan, baru mulai pada diam dan tenang, satu persatu disidang. Tapi orang beriman akan merasakan proses sidangnya sangat cepat, ya. Yauma yakhrujuna min sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada sesembahan mereka. Nanti pada pergi ke sesembahan mereka, sudah di depan mereka, sesembahannya dilempar ke neraka. Yang nyembah sapi, sapinya dilempar ke neraka, habis itu mereka ngikut lompat ke neraka. Yang sembah bulan, bulannya dilempar ke neraka, mereka ikut ke neraka. Sehina itu, semenderita itu orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah, dalam keadaan mereka itu pandangannya tunduk penuh hina. Tarhaquhum zillah, ya, penuh kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang sudah dijanjikan untuk orang beriman, maupun hari yang sudah menjadi ancaman buat orang-orang kafir. Itulah akhir dari tafsir Quran surat Al-Ma'arij, menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang dulunya di dunia gagah-gagahan menindas umat Islam, menghina umat Islam, ya, atau membakar Al-Quran atau yang lainnya. Tapi di akhirat mereka jadi seolah kayak makhluk yang paling hina dan yang paling menderita siksaannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke surat Al-Haqqah, ya.
Masya Allah, ini awal tahun kita masuk di surat Al-Haqqah. Beberapa surat lagi kita sudah menyelesaikan juz 29 ya. Alhamdulillah ya. Semoga dengan menyelesaikan surat-surat ini kita semakin bertambah imannya, semakin rajin ibadahnya. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama, Bu. Al-Haqqah. Al-Haqqah itu nama hari kiamat. Dinamakan Al-Haqqah karena hari yang benar-benar akan terbukti, janji yang akan ditepati, dari kalimat hakikat yang pasti terjadi. Al-Haqqah. Nama lainnya apa? Al-Qari'ah, hari di mana terdengar suara sangat keras. Nama lain lagi apa? Al-Qiyamah, hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Karena orang yang akan berdiri dari awal persidangan sampai akhir. Nggak ada yang ngesot, nggak ada yang duduk. Ustaz, kalau di dunia maaf, dia kondisinya memang sudah di dunia duduk di kursi roda, gimana? Di akhirat akan berdiri. Ya, semuanya berdiri. Yaumuddin, Malik Yaumuddin. Yaumuddin itu hari pembalasan. Dan nama-nama hari kiamat lain yang mungkin ibu-ibu sudah hafal, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza ya. Al-Haqqah itu salah satu nama hari kiamat. Mal-Haqqah, kemudian Allah menegaskan kembali seberapa besar pengetahuanmu tentang hari kiamat. Wa ma adraka mal-Haqqah. Nah, kalau sudah pakai kata-kata wa ma adraka ma, berarti ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang kita akan pahami hakikatnya. Kita cuma diberikan gambarannya saja sama Allah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. 3 ayat pertama ini seolah kayak pertanyaan dari Allah. Ya, yang memastikan, menekankan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Kalaupun pasti terjadi, sudah seberapa persiapan kita? Disebut Al-Haqqah karena yatahaqqaq, karena pasti akan terjadi. Kemudian Al-Haqa'iq, tersingkap. Semua rahasia akan tersingkap di hari itu. Siapa yang punya rahasia di sini? Di hari kiamat akan tersingkap semuanya. Udah nggak ada rahasia bagi Allah. Merahasiakan sesuatu dari pasangannya pun Allah akan buka itu semuanya. Ya. Tapi kalau rahasia kan beda-beda ya. Ada rahasia memang nggak perlu diceritakan, ada rahasia yang sifatnya memang harus diceritakan tapi tidak diceritakan. Maksud saya di sini adalah yaumatu bilas sarair. Sarair itu semua yang disembunyikan manusia, termasuk rahasia mau apapun, ya, masa lalu apa, semuanya tercatat rapih dan akan dibongkar satu persatu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadzabat Tsamud wa 'Adum bil qari'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala enggak langsung menjawab pertanyaannya. Tadi kan di awal surat kan pertanyaan ya, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, itu pertanyaan. Tapi kalau kita ngelihat jawabannya, nanti jawabannya akan ada di ayat 13. Al-Haqqah itu apa? Fa idza nufikha fisur nafkhatu wahidah, ya. Tapi itu nanti. Di sini Allah enggak langsung menjelaskan Al-Haqqah kayak apa. Nah, di sini Allah ingin membawa kita ke masa lalu. Allah ingin menyadarkan kita ke sesuatu hal, ya. Ya. Kadzabat Tsamudu wa 'Adum bil qari'ah. Kadzabat itu mendustakan, tidak mau percaya. Siapa yang enggak mau percaya? Tsamud, bangsa Tsamud, bukan Pak Samud ya. Bangsa Tsamud, Tsamud itu nama bangsa, nama sebuah peradaban, dan bangsa 'Ad. Kedua bangsa ini enggak mau beriman. Ya. Tsamud adalah kabilah yang terkenal dan menempati wilayah Hijr, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh. Jadi Tsamud, Bu, ini kaumnya Nabi Saleh. Kalau 'Ad kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya, jadi beda tempat, beda nabi yang diutus kepada mereka. Tapi ajakannya Nabi kepada mereka sama, yaitu supaya bertauhid kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad mendustakan al-qari'ah, hari kiamat. Ya. Al-qari'ah menurut bahasa berarti yang menggetarkan hati. Hari kiamat dinamakan al-qari'ah karena suaranya menggelegar. Suara yang tidak pernah terdengar sekeras itu selama di dunia. Kemudian di ayat yang ke-5 Allah menjelaskan lebih detailnya lagi. Kayak apa sih orang-orang Tsamud mendustakannya, dan kayak apa sih orang-orang 'Ad mendustakannya. Nah, Allah jelaskan di ayat yang ke-5. Fa amma Tsamud, sedangkan adapun kaum Tsamud, fa uhliku bit-taghiyah, Allah binasakan dengan taghiyah. Taghiyah itu kejadian yang luar biasa. Ya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, ya, taghiyah ini suara yang keras. Bukan cuman memekikan telinga, tapi sampai bikin pecah gendang telinga sampai keluar darah. Ya. Dan ini bukan semenit 2 menit, lama, berhari-hari sampai pada mati semuanya. Mereka pun menjadi bangkai dan yang terlihat hanya tempat tinggal yang kosong. Ya, fa amma Tsamud, Tsamud dihancurkan dengan taghiyah. Wa amma 'Ad, sedangkan kaum 'Ad dihancurkan, dibinasakan dengan apa? Fa uhliku birihin sarsarin 'atirah. Rih itu angin, angin topan, angin kencang. Sarsarin itu artinya sangat dingin. Dinginnya nggak kayak ini mas sejuk ya Bu Ibu. Kalau yang pernah ke puncak gunung dingin, tapi nggak dingin banget. Dinginnya benar dingin banget sampai ke tulang. Orang nggak bisa bertahan 5 menit aja, harus segera pakai jaket. Ya, itu saking dinginnya. Adiyah yang sangat kencang, akan menghancurkan semua, rumah, istana akan hancur sama angin ini. Dan waktunya nggak cuma sebentar, sejam 2 jam anginnya datang Bu. Ini sampai berhari-hari, hampir 1 pekan. Terus anginnya seperti itu. Akhirnya mereka semuanya tewas binasa dengan angin tersebut. Ya. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menimpakan angin itu ke mereka, baik yang 'Ad maupun yang Tsamud itu sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, 8 hari. Berarti ya sepekan lah ya Bu. 8 hari 7 malam. Ya. Husuman artinya full, enggak pakai berhenti. Anginnya berhenti gitu terus lanjut lagi, enggak. Full terus, sama kayak suara yang memekikan tuh full terus 8 hari 7 malam sampai nggak ada manusia yang tersisa dengan suara yang keras tadi. Mati semuanya Bu. Sedahsyat itu azab Allah. Makanya yang tertinggal, yang tersisa dari peradaban 'Ad sama Tsamud itu bangunan mereka. Ya. Ibnu Abbas mengatakan husuman berarti secara terus menerus, bersinambung dari 1 hari pertama sampai hari ke-8 terus menerus, nggak pakai berhenti, nggak pakai jeda. Ini tafsirannya mayoritas para ulama ahli tafsir ya. Angin tersebut mulai berhembus pada hari Jumat dan berakhir di hari Jumat berikutnya berarti ya, atau hari Sabtu berikutnya mungkin. Ada yang bilang juga mau diakhiri di hari Jumat, wallahu alam bisawab ya. Kemudian fahal ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti sesuatu yang hancur lebur, kosong, enggak pernah dihuni orang. Jadi negeri mereka, negerinya bangsa Tsamud sama negerinya kaum 'Ad setelah dihancurkan sama Allah dengan angin kencang dan suara yang memekikan telinga selama 7 malam 8 hari itu nggak ada yang tersisa, semuanya mati. Dan mereka berdua termasuk bangsa Arab yang
sudah punah, ya. Arab aribah bahasanya buku-buku sejarah biasanya seperti itu. Nah, mereka sudah punah. Apakah keturunan mereka ada? Enggak ada. Semuanya dimusnahkan sama Allah. Ibu-ibu, bangsa Samud sama Ad ini orangnya tinggi-tinggi loh. Gede-gede, enggak kayak orang zaman sekarang. Mungkin kecilnya mereka 2 meter lah ya. Itu yang kecil di antara merekanya itu, yang kecil. Makanya pahatan mereka itu Bu di bukit-bukit. Kono gede keker-keker. Tapi mereka semua hancur mati karena bukan karena pedang, bukan karena kejatuhan batu, tapi karena angin. Yang satunya karena suara yang memekikan telinga. Sampai Allah mengatakan di ayat berikutnya, fahal taralahum mim baqiyah. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, semuanya hancur. Ya. Apakah kamu mendapati salah seorang dari mereka, ya, atau orang yang merasa keturunan Samud atau keturunan Ad masih ada di bumi? Enggak ada. Semuanya musnah secara keseluruhan. Husuman itu sudah sesuatu yang mutlak tegas, semuanya udah musnah, enggak tersisa. Dan di ayat berikutnya Allah ditegaskan lagi, menegaskan lagi masalah ini. Fahal taralahum mim baqiyah. Baqiyah itu sisa-sisa. Mana? Ada yang namanya Bu Baqiyah di sini. Baqiyah itu yang tersisa, yang masih ada gitu. Bukan sisaan ya, yang tertinggal yang masih ada gitu. Al-Baqiyah. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang masih, sudah hancur semua, sudah mati semuanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir hidup orang zalim. Tidak ada orang zalim yang akhir hidupnya senang. Tidak ada orang zalim yang masa pensiunnya itu nyaman, enggak ada. Minimal kena penyakit yang kronis, atau rumah tangganya, atau anak-anaknya itu cucunya ada aja problem. Orang-orang zalim, orang-orang yang mengambil hak orang lain, akhir masa hidupnya nggak bakal tenang. Puncaknya orang yang menentang dakwah Nabi itu kayak gini, dibinasakan sama Allah. Itu zalim yang paling puncak ya, karena menentang dakwah para nabi. Tapi zalim yang lain gimana Ustaz? Ya sama. Orang-orang yang suka, saya bilang suka, rajin melakukan kezaliman, akhir hidupnya nggak bakal nyaman. Beneran, tidak akan nyaman. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat perbuatan zalim banyak ya Bu, banyak. Ngambil hak orang, warisannya anak yatim diambil. Oh ini punya saya, ini kan punya kakakku, saya adik kandungnya, saya ambil semuanya. Anak-anaknya nggak ada yang dapat. Zalim nggak? Zalim. Terus orang yang ambilnya akan berakhir nyaman gitu, dapat warisan? Tidak akan. Contoh lain lagi perbuatan zalim yang terkadang terjadi. Seorang suami pamitan sama istrinya ke luar negeri cari kerja biar bisa buat kuliahin anak-anaknya dan lain sebagainya. Pamit, biasa pamit. Tapi setelah itu nggak ada kabarnya, nggak pernah balik lagi dan seterusnya. Anak-anaknya udah pada nikah, udah beres anak-anaknya. Itu zalim nggak kayak gitu? Kalau memang sengaja zalim, kalau nggak sengaja ya enggak Bu. Kalau misalnya suaminya diculik, terus digebukin sampai meninggal, terus dikuburin sama penculiknya, nggak ada yang tahu, ya dia nggak zalim. Cuman kalau sengaja direncanakan, memang sudah niatan pindah ke suatu negeri, terus nikah lagi di sana, mutus hubungan sama yang di Indonesia. Nah itu berarti perbuatan zalim. Terus gitu dia akan nyaman gitu? Nggak akan. Ingat, semua perbuatan zalim ada balasannya. Termasuk contoh misalnya nih, maaf ya, ini saya ngasih contoh yang agak-agak nyeleneh. Berita yang kadang kita dengar, bayi dibuang,
terus dirawat. Emang ibu yang ngebuang terus aman gitu, dia bahagia, nggak ngerawat anak, happy-happy lagi. Emang akhir hayatnya akan nyaman? Tidak akan nyaman. Dia sudah membuang anak manusia yang bernyawa yang harus dia lindungi. Ya, ingat, semua kezaliman itu akan mengakhiri hidup seseorang dengan ketidakpastian, dengan ketidaknyamanan. Akhir hidupnya orang zalim gak ada yang nyaman. Orang berhasil bawa kabur ke luar negeri triliunan, ratusan triliun dari Indonesia, gak bisa ditangkap sampai hari ini. Emang dia akan nyaman di luar negeri? Terus hidupnya sukses, anak-anaknya jadi anak-anak yang baik? Oh, jangan harap. Ingat, akhir hidup orang zalim tidak ada yang enak. Dia harus kembali minta maaf ke orang yang dia zalimin. Orang yang udah meninggal, Ustaz, ya minta maaf sama keturunannya. Mau gimana lagi, udah meninggal. Sedekah atas nama mayit yang terzolimi yang dulu kita zolimin. Cari usaha semaksimal mungkin untuk mengambil maafnya, untuk mendapatkan maafnya. Itu penting. Ya. Ini kezoliman yang sedikit ya, yang antar manusia. Gimana kezoliman yang versinya udah negara gitu ya? Itu kayak apa? Orang menzolimi rakyatnya. Nauzubillah. Akhirnya nggak akan baik. Ya. Semuanya ini pelajaran buat kita. Bukan cuman kaum Ad sama Samud doang. Itu memang sudah level up ya pelanggarannya, menentang Nabi, menolak Nabi. Nabi Soleh udah bilang silakan meres susunya onta saya. Peres gratis, tinggal meres doang, dapat susu. Enak kan? Malah disiksa, dibunuh. Kurang apa Nabi Soleh? Minta mujizat. Orang-orang kan waktu itu, ya sudah, saya mujizat yang kayaknya mujizat kan nggak bisa diterima di akal. Lahirlah ontanya Nabi Soleh terbelah dari batu kan, keluar dari situ. Akhirnya besar, menghasilkan susu yang banyak ya. Orang tinggal ngambil, tapi ternyata apa yang terjadi? Dibunuh. Kurang apa? Penentangan mereka. Makanya Allah binasakan semuanya. Nah itu kan sudah hukuman yang paling berat. Tapi kita lihat kezoliman ada hukumannya tuh berlevel-level, Bu. Tergantung tingkat kezolimannya tadi. Menzolimi satu orang sama menzolimi banyak orang, ya beda lah hukumannya. Menzolimi orang yang kezolimannya itu berefek sepanjang hayat ke orang tersebut, sama zolim sama orang tapi efeknya kezolimannya cuma sebentar, ya beda hukumannya. Nah jadi seperti itu, Bu. Pelajaran penting yang kita ambil dari kisah-kisahnya Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud dan kaum lain, intinya satu, orang zolim itu gak akan langgeng kekuasaannya. Satu. Yang kedua, akhir hidupnya akan mengenaskan, binasa dalam mengenaskan. Jadi syaratnya apa supaya gak mengenaskan? Taubat. Cara tobatnya orang zalim apa? Mengembalikan hak-hak yang telah dia ambil. Tuh, seperti itu. Ini pelajaran yang harus kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian kita lanjut di ayat yang berikutnya, wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khatiyah. Selanjutnya Allah menambah cerita baru, dan juga Fir'aun dan bala tentaranya datang dengan penuh kesombongan, ya, dan dengan penuh kemaksiatan, menentang. Dan bukan cuma menentang Nabi Musa ini mah, dia ngejar Nabi Musa mau ditangkap. Nabi Musa lari, dikejar terus sampai Nabi Musa kepepet di pantai, di pinggir laut. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah ini gimana? Di belakang pasukan Fir'aun sudah ngejar kami. Lewat malaikat Jibril dibisikin ke Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu bahwa tongkatnya akan membelah lautan, nggak tahu. Tapi Nabi Musa tawakal sama Allah, berdoa. Kemudian pukulkan tongkatmu ke lautan. Ya manut, dipukulkan, tiba-tiba terbelah. Saat itu juga Nabi Musa diperintahkan untuk membawa kaumnya nyebrang. Nyebrang nih, udah sampai daratan baru, daratan Asia, kan dari Afrika. Udah aman kan, pelong pada istirahat. Lagi istirahat, gak lama kok ngelihat pasukannya Firaun ikut. Loh, mereka lah, ya
Nabi Musa kita lagi capek banget baru nyebrang, capek ini kita udah nggak kuat lagi kalau lari. Langsung Nabi Musa, ya Allah ini gimana, masih ngejar Fir'aun sama tentaranya. Kata Allah, pukulkan lagi tongkatmu, pukulin lagi, bersatulah itu lautan, habis semuanya, binasa semuanya. Dan beberapa jasadnya Fir'aun diawetkan kan, sama mereka diawetkan. Sampai sekarang kita bisa melihat jasad-jasad Fir'aun yang diawetkan. Wal mu'tafikat. Nah, mu'tafikat ini sebuah bangsa, bukan bangsa Fir'aun juga. Penduduk negeri yang dijungkir balikan sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan Nabi, melakukan kesalahan besar. Ya. Imam Ar-Rabi mengatakan bil khati'ah, karena sebuah kemaksiatan yang besar, sebuah kesalahan yang besar. Ya. Atau juga bisa diterjemahkan al-khati'ah itu dosa-dosa. Maka dari itu Allah mengatakan di ayat setelahnya bilang fa'asau, maka mereka berdurhaka, bermaksiat kepada Rasulullah Rabbihim, kepada utusan Tuhan mereka. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah, maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras karena mereka menentang dakwahnya utusan Allah. Allah ngirim Nabi Saleh ke kaum Samud, Allah ngirim ke Ad Nabi Hud, ditentang. Allah kirim Nabi Musa ke Fir'aun di Mesir, ditentang, bahkan diperangi. Ya sudah, Allah balas semuanya dengan membinasakan itu semuanya. Jadi seperti itu Bu, nggak ada kekuatan zalim yang langgeng. Masyaallah muslimin, sekarang kita lihat dengan gagahnya, dengan sombongnya, ya, negara laknat Israel menjajah umat Islam di Palestina dan negara-negara adidaya yang membela Israel. Sekarang mereka gagah, itu nggak akan lama. Bentar lagi mereka akan hancur karena mereka melindungi kezaliman. Kemudian innalamma tagalma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air naik, tagalma itu air naik, air bah naik melampaui batasan yang normal atas izin Allah juga, menggenang atau menggenangi semuanya yang ada. Hamalnakum fil jariyah, kata Allah ke Nabi Nuh, kami bawa Nabi Nuh dan pengikutnya fil jariyah. Al jariyah itu artinya bahtera, bahteranya Nabi Nuh, ya. Linaj'alaha lakum tadhkirah, supaya peristiwa itu jadi tadhkirah, pengingat buat kita. Berapa tahun Bu Nabi Nuh dakwah ke kaumnya? Saya udah pernah menyampaikan 950 tahun. Kurang sabar apa? Mungkin orang yang paling sabar itu memang Nabi Nuh ya. 950 tahun ngomong sana ngomong sini selalu ditolak. Luar biasa seperti. Hingga akhirnya Allah tenggelamkan semuanya. Yang selamat yang naik kapal bersama Nabi Nuh. Anaknya yang gak naik kapal ya sudah tenggelam. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan, ya, peringatan buat kita semua yang beriman, ya, juga pengingat bagi orang-orang yang masih menentang dan durhaka supaya segera bertaubat. Wa ta'iyaha udhun wa'iyah, dan agar diperhatikan oleh atau didengar oleh telinga-telinga yang mendengar. Maksudnya kalau melihat kan dengan mata, kalau mendengar dengan telinga. Jadi kalau kita mendengar kisah akhir orang zalim yang gak baik, itu pelajaran buat kita. Kalau kita mendengar kisah akhir hayat hidup orang sabar kayak apa indahnya, itu menguatkan kita untuk selalu sabar. Jadi dengan mendengar sebuah kisah, kita juga bisa mengambil sebuah pembelajaran yang berarti buat kehidupan kita. Imam Qatadah mengatakan uzunun wa'iyah, artinya telinga yang mengerti tentang Allah, sehingga dia ngambil manfaat, ngambil pelajaran, ngambil hikmah dari apa yang telah dia dengar. Apa yang kita dengar Bu? Kajian tafsir, ya kan? Kita ambil manfaatnya. Kita dengar penjelasan hadis, kita ambil manfaatnya. Jadikanlah telinga kita itu uzunun wa'iyah, telinga-telinga yang bisa menangkap pelajaran hikmah dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian kita aplikasikan, kemudian kita
implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum mengakhiri pengajian pagi hari ini, pertanyaan buat kita semuanya, Bu. Jangan kupingnya kita ini sudah wa'iyah apa belum? Uzun kan telinga, wa'iyah itu yang dimaksud Allah itu apa ya? Mau mendengar dan memahami, kemudian mengambil yang terbaik, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu puncak fungsi telinga, itu menjadi telinga yang wa'iyah. Dan semoga telinga kita juga semuanya bisa wa'iyah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini penjelasan kami tentang awal tafsir surat Al-Haqqah. Insyaallah kita akan bertemu lagi di tafsir pertemuan berikutnya nanti dari ayat 13 dan sampai ayat 24 insyaallah. Baik, silakan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada masukan ataupun pertanyaan silakan sebelum kami tutup kajian tafsir pagi hari ini. Silakan. Baik, pada ibu-ibu, Ustadz memberikan kesempatan kepada kita semua, barangkali ada yang akan didiskusikan, monggo dipersilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.